Persepolis, Iran. Oriental. Kata ini berarti timur, berdasarkan posisi geografis Eropa. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, sebuah kerajaan luas muncul di Oriental, dan kerajaan yang seperti itu tidak pernah ada sebelumnya. Dinasti Achaemenid di Persia, dari Mesir di barat ke India Utara di timur. Inilah pertama kalinya Oriental disatukan. Ibu kotanya adalah Persepolis. Shiraz, sebuah kota di selatan Iran masa kini. Ini adalah gerbang ke Persepolis. Wilayah ini kabarnya merupakan tempat lahir budaya Persia. Kota ini memiliki aura historis, dan keturunan Persia besar tinggal di sini saat ini. Persepolis di Iran dicanangkan sebagai warisan dunia pada tahun 1979. Ini merupakan situs arkeologi Persia paling penting yang pernah ada. Makam Raja Persia Cyrus II. Ini merupakan tempat peristirahatan kerajaan dari raja penakluk yang meletakkan dasar-dasar dinasti Achaemenid. Persepolis dibangun sekitar 50 km atau 31 mil dari sini. Kota ini sebenarnya dibangun oleh raja penakluk lainnya, Darius Agung, yang memenuhi keinginan terakhir Raja Cyrus yang menyelesaikan penyatuan kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia mencapai puncaknya selama pemerintahan Darius Agung. Dia bukan hanya memperluas wilayah kekaisaran melalui penaklukan militer, tapi juga memerintah melalui pemerintahan terpusat dengan kebijakan tanpa tekanan terhadap rakyat di bawah kekuasaannya. Di kemudian hari, kota Persepolis yang indah dibangun dan dirawat dalam waktu yang lama dengan menggunakan sejumlah besar uang dan tenaga kerja. Persepolis berukuran 460 meter atau 500 yard dari utara ke selatan dan 300 meter atau 328 yard dari timur ke barat. Walaupun disebut ibu kota, tapi Persepolis tidak cocok dengan karakteristik sebuah kota. Persepolis terdiri dari istana kuil yang disusun pada teras luas yang secara ahli dipahat di batuan dasar sebuah gunung. Jelas sekali bahwa dikelilingi oleh pegunungan bergelombang di lokasi yang pada saat itu sangat terpencil dan sulit dijangkau. Tempat ini tidak seperti ibu kota yang biasa. Monumen bertulisan di ujung selatan teras, "Aku Raja Darius Agung, raja dari para raja, raja negara-negara. Belum pernah ada yang membangun benteng di atas tanah tempat aku membangun bentengku. Aku berdoa bahwa aku akan berada di bawah lingkungan Dewa Ahura Mazda. Aku berdoa bahwa hal-hal yang terpikirkan oleh mereka yang menentangku tidak akan pernah terjadi." Apa arti Persepolis sebagai Raja Darius? Setelah mendaki tangga panjang yang mengarah ke teras kota, Anda tiba di gerbang raksasa bernama Gerbang Semua Negara. Gerbang ini dibangun saat pemerintahan Xerxes pertama, keturunan Darius Agung. Disebutkan bahwa pembangunan Persepolis membutuhkan paling sedikit 60 tahun dan dilanjutkan sampai pemerintahan raja yang menggantikan Xerxes, tapi dibiarkan tanpa selesai. Bagian dalam Persepolis dengan tiang-tiangnya berjajar dalam barisan. Aula pertemuan besar, tempat raja-raja menerima utusan dari setiap bagian kerajaan. Memiliki banyak patung mewah serta tiang-tiang megah. Tiang-tiang ini berdiri dengan ketinggian 20 meter atau 66 kaki dan digunakan untuk menopang balok-balok kain. Lebih dari 2.500 tahun yang lalu, orang-orang dengan serius mendengarkan Darius, Raja Dunia, di aula besar ini. Dengan berkah Ahura Mazda, aku adalah manusia yang adil dan jujur, bukan manusia jahat. Aku tidak terlibat dalam kejahatan terhadap si lemah, tapi aku juga tidak membiarkan si lemah terlibat dalam kejahatan terhadap aku.
Raja Darius sangat percaya diri. Seindah apakah istana-istana yang dibangun oleh raja selama puncak dinasti Achaemenid? Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan imajinasi kita, dan tiang serta dinding yang tersisa di sini menjadi petunjuk untuk merekonstruksi ulang keajaiban tempat yang megah ini. Banteng dan singa melambangkan kekuatan serta keganasan para raja. Bentuk-bentuk seni dari berbagai wilayah seperti Yunani, Mesir, dan Assyria menyatu di dalam rancangan Persepolis. Seorang pengawal raja kabarnya memiliki kekuatan setara 20 laki-laki. Kaum bangsawan bersatu. Bunga lotus di tangannya adalah lambang matahari yang dipuja dalam Zoroastrianisme, agama asli bangsa Persia. Sebenarnya terdapat hubungan akrab antar Persepolis dengan para dewa. Persepolis bukanlah pusat pemerintahan, bukan juga tempat raja tinggal. Kota ini dibangun sebagai tempat untuk upacara agama tahunan dan tempat untuk menyimpan harta karun kerajaan. Bangunan-bangunan ini hanya digunakan beberapa hari setiap tahun, tempat orang-orang berkumpul dan menyelenggarakan upacara yang megah. Ini memiliki arti sangat penting bagi Darius, karena memungkinkan raja untuk memanggil rakyat dari seantero kerajaannya untuk berkumpul dan menyaksikan pameran otoritas pribadinya serta kekuasaan kerajaannya. Utusan dari seantero kerajaan yang membawa persembahan untuk raja di tangan mereka digambarkan dalam relief yang dipati aula pertemuan besar. Bangsa Midis membawa pedang. Bangsa Kilikian mempersembahkan domba. Utusan Funisia membawa hasil kerajinan dan hiasan di tangan mereka. Ada juga bangsa Armenia, Babilonia, dan Ethiopia dari Afrika. Melengkapi utusan kerajaan yang berpakaian kostum lokal dari seluruh kerajaan Persia, mewakili 23 bangsa yang berbeda. Pahatan ini tampaknya menerangkan ketegangan yang dirasakan oleh para pemohon saat mereka menyerahkan persembahan mereka. Kerajaanku membentang dari Saka di Suguda yang jauh hingga Kusya, dari Hindukush hingga Sparta. Kata-kata ini menyombongkan luasnya kerajaan yang dibangun Darius. Istana Darius Agung. Meskipun bangunannya megah, namun ukurannya cenderung kecil dibandingkan istana Persepolis lainnya. Ini menunjukkan sisi sederhana dan praktis dalam kepribadian Darius, pria yang menyombongkan gelarnya sebagai raja penakluk. Darius Agung kini dikubur di suatu tempat tak jauh dari Persepolis. Persepolis, simbol Persia di masa paling makmur dan berkuasa. Terakhir ketika Persia dikalahkan dalam pertempuran oleh bangsa Yunani. Persia dikalahkan dan menyerah pada Alexander Agung dari Macedonia pada tahun 331 sebelum Masehi. Dikisahkan bahwa untuk menunjukkan keberaniannya, Alexander membakar habis Persepolis yang indah dalam serangannya. Ini terjadi hanya 150 tahun setelah kompleks istana dibangun. Istana yang sama tempat raja-raja Persia pernah menguasai seluruh dunia. Penelitian pertama situs ini berlangsung pada tahun 1930-an. Setelah itu, pemerintah Iran melanjutkan dengan penggalian
serta upaya restorasi lebih jauh. Bahkan setelah lebih dari 2000 tahun, Persepolis masih menceritakan prestasi Raja Penakluk Darius Agung yang luar biasa kepada kita.